Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stres. Stres adalah kondisi atau keadaan tubuh seseorang mengalami tekanan psikologis dan mempengaruhi fisik seseorang itu terganggu. Nah, stresor adalah pengalaman situasi yang penuh dengan tekanan. Stresor meningkatkan resiko atau hal-hal tersebut benar-benar mengganggu kehidupan seseorang. Biasanya tidak dapat dikendalikan dan di mana keadaan seseorang itu merasa sangat terancam. Biasanya itu terjadi karena permasalahan hidup yang telah dialaminya. Dan stresor ini biasanya berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Ada begitu banyak definisi dari stres, yaitu mayoritas orang menyebutkan stres sebagai suatu yang terjadi pada mereka, berupa kegiatan atau yang mengenakan ataupun tidak mengenakan. Sebagian lagi mendefinisikan stres sebagai suatu perubahan yang berpengaruh pada tubuh, pikiran, serta perilaku pada seseorang sebagai wujud respon dari suatu kegiatan tersebut. Nah, dari dua gambaran mengenai stres, dapat dilihat bahwa inti dari stres adalah adanya keterlibatan kejadian dan respon kita terhadap kejadian sesuatu tersebut. Namun, pada hal yang terpenting yaitu menjadi faktor klinis bagaimana kita mengenali situasi tertentu. Lalu, dari manakah datangnya stres? Ada beberapa sumber stres yang sebagai pemicu dari stres tersebut. Yang pertama adalah tension, yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Contohnya mempunyai hutang, suami dan istri selingkuh, hendak menghadapi ujian akhir sekolah, dan lain-lain. Yang kedua ada frustasi, yakni mengalami kekecewaan karena ambisi ataupun cita-cita yang terhambat oleh sesuatu atau di saat kita mengalami suatu kegagalan. Misalnya saja gagal dalam rumah tangga, gagal sekolah, ataupun gagal panen. Yang ketiga ada konflik, rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan ataupun lebih. Yang nomor 4 yaitu ada krisis, yaitu kejadian mendadak sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita. Seperti contohnya itu seperti kejadian bencana alam, kematian yang orang kita cintai. Berbicara tentang stres, terkadang menimbulkan pertanyaan apa itu dibalik stres. Nah, apakah stres itu menyehatkan? Jawabannya ya bisa saja dan bisa juga tidak. Mengapa demikian? Pada dasarnya dengan stres kita dapat melatih daya tahan mental kita sehingga menjadi lebih kuat dan menghadapi keadaan kondisi yang tidak mengenakan. Namun apabila stres dibiarkan berlanjut, maka kehidupan sehari-hari kita dapat terganggu dengan keadaan stres tersebut. Ketika dihadapkan dalam situasi yang dalam tekanan ataupun stres, secara otomatis kita akan melakukan proses evaluasi yang mempergunakan kapasitas mental, mulai dari keputusan untuk menyebutkan situasi tersebut, menakutkan ataupun tidak, bagaimana proses penyelesaiannya, dan bagaimana kita menghadapinya. Maka dikatakan dalam keadaan ini stressful dan memunculkan reaksi berupa respon terhadap stres. Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, ataupun jadwal yang akan kita laksanakan. Nah, dengan cara penyelesaian masalah, manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Terkadang sumber stres yang kita hadapi sifatnya tidak jelas dan tidak kita sadari. Langkah selanjutnya adalah memiliki strategi penyelesaian masalah yang efektif. Dan cara selanjutnya itu menghadapi sumber-sumber stres. Sumber stres adalah mengubah reaksi kita. Tidak mudah untuk melihat nilai positif ini dan hal yang buruk yang kita alami. Namun terkadang ketika kita berusaha menyelesaikan situasi yang tidak menyenangkan, dari situlah sebenarnya hal tersebut adalah langkah awal kita melihat sisi positif dari yang kita alami. Manajemen stres lainnya adalah melakukan bagaimana aktivitas yang menyenangkan ataupun aktivitas yang bisa membantu kita berpikir yang lebih positif. Dan langkah yang selanjutnya itu mencari posisi nyaman bagi tubuh, seperti merelaksasikan badan-badan, merelaksasikan pikiran. Definisi mekanisme coping. Coping dapat dideskripsikan sebagai keberhasilan menghadapi atau menangani masalah dan situasi. Mekanisme coping yaitu
Cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Tipe-tipe mekanisme coping ada 3, yaitu problem solving, yang kedua cognitive value coping, yang ketiga yaitu adalah emotion focused. Sifat mekanisme coping yang pertama itu adalah konstruktif. Ketika kecemasan diperlakukan sebagai sinyal peringatan dan individu menerima sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah, mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Yang kedua ada destruktif, menghindari kecemasan tanpa menyelesaikan masalah, menghambat fungsi integrasi, memecahkan pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Baiklah Bapak, apakah Bapak sering mengalami stres? Sebenarnya ada beberapa cara untuk menghilangkan stres. Langkah utama mengatasi stres adalah mencari tahu penyebab stres yang muncul. Dengan begitu, Bapak bisa memikirkan jalan keluarnya. Kalau masalah penyebabnya bisa diselesaikan, stres juga bisa sendiri dapat teratasi. Sementara penyebab stres belum teratasi, lakukanlah hal-hal berikut yang dapat mengatasi stres dan membuat pikiran lebih rileks. Yang pertama adalah mengungkapkan keluh kesah. Memendam perasaan bisa membuat Bapak lebih stres. Lebih baik Bapak lepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal yang ada di pikiran kepada orang terdekat atau psikolog. Percayalah setelah keluh kesah dikeluarkan, perasaan Bapak pasti jauh lebih baik. Yang kedua adalah dengan olahraga secara rutin. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Dengan berolahraga, otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran Bapak pun akan teralihkan, sehingga bisa memperbaiki suasana hati Bapak. Bapak tidak perlu melakukan olahraga berat untuk melepas stres. Cukup lakukan olahraga sederhana seperti jalan santai atau bersepeda. Dan yang ketiga adalah lakukan meditasi. Bapak dapat melakukan meditasi atau yoga selama 10-15 menit dan dilakukan sebanyak 4-5 kali dalam seminggu. Menenangkan pikiran Bapak. Bapak dapat melakukan meditasi untuk menurunkan kadar hormon stres, yaitu sehingga Bapak dapat lebih tenang. Yang keempat adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan kegiatan menyenangkan seperti memasak, berkebun, memelihara tumbuhan dalam rumah, melukis, atau sekedar bernyanyi bisa membuat tubuh Bapak menghasilkan hormon bahagia, yaitu dopamin. Dengan begitu, tubuh dan pikiran Bapak bisa lebih rileks. Namun pastikan aktivitas yang Bapak lakukan bersifat positif agar tidak menimbulkan masalah baru. Dan yang kelima, fokus pada saat ini. Bapak jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi. Terlebih jika kejadian tersebut membuat Bapak sedih. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa nanti akan yang terjadi. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada kehidupan Bapak ke depannya. Dan yang keenam atau yang terakhir, terapkan pola hidup sehat. Selalu terapkan pola hidup sehat dan makan makanan bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol seperti rum, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Membiarkan stres berlarut dan bertambah parah, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Bila berbagai cara yang sudah dijelaskan tadi tidak dapat juga membawa Bapak keluar dari stres, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi stres. Nah, yang pertama yaitu jagalah kesehatan dengan cara berolahraga atau aktivitas fisik yang teratur. Kemudian tidur dengan cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita juga harus selalu berpikir positif, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi.
Kemudian bicarakan keluhan atau masalah yang kita rasakan terhadap orang terdekat yang bisa kita percayai. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres menurut para ahli, yaitu dari Sri Rahayu pada tahun 2013. Nah, dalam manajemen stres itu ada 3 tahapan. Yang pertama, itu adalah partisipasi dalam mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stresor dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian pada tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktikkan keterampilan dan mengatasi stres. Dan yang ketiga, pada tahap terakhir, partisipasi mempraktikkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres dan memonitoring efektivitas teknik itu. Nah, dalam melakukan manajemen stres terdapat beberapa cara yang dapat digunakan terutama bagi kita mahasiswa untuk mengolah stres. Berikut ada beberapa caranya. Yang pertama itu dalam hal konsentrasi, 2 keterampilan, ketiga belajar, 4 istirahat dan cukup, 5 percakapan kalbu, 6 manajemen waktu, dan 7 jaringan. Nah, ini menurut Prito pada tahun 2014. Selanjutnya, seberapa penting sih manajemen stres itu? Nah, manajemen stres itu dapat dijadikan sebagai kiat untuk mengurangi dampak buruknya pengalaman stres seseorang. Stres yang dirasakan agar tidak menjadi stres atau kecemasan hingga ke tahap depresi. Nah, sebagai tujuan utama dari manajemen stres ini, yang paling efektif itu adalah menjaga keseimbangan hidup seperti mengatur pola makan, kemudian kita sering berolahraga, dan sering berpikir positif. Dengan kita menjaga keseimbangan hidup, kemudian kita bisa berinteraksi kepada orang lain itu bekerja dengan baik, seperti menjaga hubungan dengan keluarga, pasangan, atau orang-orang terdekat lainnya. Jadi manajemen stres ini sangat berpengaruh pada kita. Lingkungan juga sangat berpengaruh kepada manajemen stres.